Seorang bayi yang baru lahir di RSUD Panjabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara dinyatakan positif COVID-19. Diduga bayi tertular dari ibunya yang positif COVID-19 sebelum persalinan secara sesar. Saat ini bayi pasangan suami istri RF dan GZ, warga Sikarakara 4 Mandailing, Natal masih menjalani isolasi di ruang NICU RSUD Panjabungan. Meski kondisi stabil, pihak rumah sakit tetap melakukan pengawasan ketat antisipasi adanya gejala yang mungkin timbul akibat COVID-19. Bayi yang lahir secara sesar tersebut dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR Sabtu lalu. Tes PCR dilakukan karena ibu bayi juga dinyatakan positif COVID-19 sebelum persalinan. Pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, kini kita sudah terhubung dengan Kepala Instalasi Pelayanan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak RSCM Kiara, Profesor Rinawati. Selamat siang, Prof. Rinawati. Selamat siang. Baik, Prof, apa Kabar sebenarnya? baik, Ya, semoga kabar baik juga ya, Prof ya. Apa yang menyebabkan bayi baru lahir bisa terpapar COVID-19? Baik, ada 3 yang bisa menyebabkan seorang bayi itu terpapar. Pertama, dia terpapar di dalam kandungan, itu namanya intrauterin. Kemudian, dia terpapar pada saat proses persalinan, mungkin terkontaminasi dengan feses, darah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bayi itu terpapar karena lingkungan, jadi postpartum. Gitu. Jadi 3 itu, Mbak. Artinya kemungkinan besar bayi baru lahir terpapar COVID-19 ini lebih karena faktor ibunya yang terpapar terlebih dahulu, Prof. Bukan. Dari data ya yang ada, itu yang paling banyak itu justru yang nomor 3 saat ini ya, sampai dengan saat ini. Jadi dicurigai penyebab terbanyak ya, dan itu kami alami sendiri juga di RSCM, itu terkena lingkungan. Jadi misalkan bapaknya sakit gitu ya, terus omnya atau ibunya sendiri sakit, tetapi dia tidak mau pakai masker. Jadi dia sambil nyusuin, sambil batuk-batuk atau sambil ngomong, nah itu kan terpapar. Itu namanya postpartum, sesudah melahirkan. Mengapa? Karena sampai saat ini yang di dalam kandungan ini ya, seluruh dunia mencatat bahwa termasuk juga kami di Cipto, kemarin saya baru dari Bali juga nggak ada gitu ya. Jadi kita mendeteksi bayi itu kan positif dan tidak kan dari PCR ya. PCR itu dari tenggorokan, dari mulutnya, itu negatif. Yang banyak itu justru itu yang postpartum, sesudah dia lahir terkena dampak transmisi orang sekitarnya termasuk ibunya itu. Baik, Prof, tapi kalau kemudian ada ibu yang sebelum melahirkan terpapar COVID-19, apakah sudah pasti bayi yang dilahirkannya akan terpapar juga atau ada kemungkinan bayinya tidak terpapar COVID-19 dengan kondisi atau syarat tertentu? Baik. Sampai saat ini pertanyaan Mbak itu kami harus menjawabnya tidak ditemukan. Hampir sebagian besar seluruh dunia ya, bukan cuma di kami di RSCM, tidak bisa menemukan, tapi kita tidak boleh bilang 0 karena ada 1, 2, 3 itu ketemunya di mana? Dia harus cari dari air ketubannya, dari ari-arinya, kemudian dari tali pusat itu baru ketemu. Dengan teknik khusus, namanya nested PCR. Kalau yang biasa-biasa saja, enggak ketemu itu. Kalau toh ketemu, kami mempertanyakan, jangan-jangan ini salah ini. Gitu. Baik. Karena dunia melaporkan seperti itu, Mbak. Baik. Kemudian, Prof, bagaimana untuk pengobatan bayi yang terpapar COVID-19? Nah, kalau terpapar, jadi artinya dia positif ya. Dia positif itu kan ada 2, sama seperti juga orang dewasa, dia bergejala atau tidak. Bergejalanya ada yang asimptomatik, tidak bergejala, yang nggak diapa-apain itu. Kemudian bergejala ringan, obati aja gejalanya.
demam ya gitu. Tapi kalau bergejala berat, nah itu antivirus masuk, bantuan napas, sama saja seperti anak-anak, orang dewasa. Bagaimana kemudian Prof tata laksana bayi yang baru lahir dengan COVID-19? Iya, tata laksananya itu tadi tergantung gejala klinis yang ditimbulkan. Sebab ada beberapa bayi baru lahir, ya, yang tadi saya sebutkan mungkin terpapar dari ibunya ya misalkan. Ibunya masih aktif, bayinya kok anteng-anteng aja. Ya, dari apa-apa kan, susuin aja. Kemudian kalau ada gejala kita obati. Nah, gejala yang sedang ya, jadi sesak, kelihatan memang sesak, itu harus pakai alat bantu napas, harus pakai antivirus, harus pakai obat pengencer darah, sama seperti pasien dewasa ataupun juga anak-anak yang lebih besar. Sama saja. Prof, saya ingin konfirmasi, apakah artinya ibu dengan COVID-19 masih boleh menyusui? Sangat boleh dan sangat dianjurkan. Tetapi, nah ini dia ada tetapinya, ya. Jadi, tetapi dia bisa menularkan lewat mana? Lewat saluran nafas. Jadi, kalau ada ibu positif, pingin nyusui, syaratnya adalah ibu itu pada saat menyusui dan berada dekat ya bayinya, pasti kan nggak mungkin nyusui jarak 2 meter. Dia sanggup nggak pakai masker bedah yang benar supaya tidak menularkan. Kemudian dia harus mandi dengan bersih kulitnya, itu jangan sampai pegang-pegang tangannya gitu ya. Kalau bisa, monggo silahkan. Mengapa? Karena si ibu yang sakit ini di dalam tubuhnya itu dia menghasilkan antibodi. Kekebalan ini masuk ke ASI dan ASI itu akan masuk ke bayi. Jadi bayinya kan mendapat kekebalan. Itu teori yang sama dengan vaksin, ya kan? Boleh enggak? Harus, bukannya boleh kalau mau melindungi bayinya. Begitu, Mbak. Baik, artinya ASI tidak menularkan COVID-19 ya, Prof ya? Sampai saat ini enggak ketemu kita. Kecuali dia sambil nyusuin sambil batuk-batuk. Nah, jadi bukan lewat ASI loh, tapi lewat saluran nafasnya gitu. Baik, Prof Rinawati terima kasih atas informasinya sudah bergabung bersama kami di AI News Siang. Semoga sehat selalu, Prof.